Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan codingan dari proyek kami yaitu sistem pembelian tiket bioskop. Perkenalkan, saya Farul Rizky Pratama. Saya Hana Iskis Dabalok. Saya Muhammad Aditya Duputra. Saya Laudia Angelina. Saya Isam Nabil. Saya M. Baik, Raizan Mas Dalio. baik, di sini saya akan menjelaskan inisialisasi dan pemilihan keanggotaan peserta member. Nah, di sini yang pertama yaitu ada code eh, slash n ini untuk menampilkan baris terbaru yaitu sama dengan bersama dengan, lalu slash n lagi menampilkan baris yang baru lagi, selamat datang di bioskop Mi Tek Tek, lalu slash n lagi yaitu menampilkan baris baru, sama dengan. Lalu akan ada output apakah pelanggan memiliki member. Satu ya, dua tidak. Jika mengklik angka satu, maka akan langsung dialihkan ke pilih tingkat keanggotaan member. Namun jika mengklik dua, maka diskonnya tidak akan memiliki diskon 0,0 dan dikategorikan sebagai non-member. Baik, jika tadi satu, maka dia akan dialihkan ke sini, pilih tingkat keanggotaan member. Yang pertama yaitu ada tingkat diamond, 2 platinum, 3 gold, dan 4 silver. Masukkan pilihan 1 sampai dengan 4. Jika memasukkan satu, maka akan keluar outputnya itu diamond member 18% diskon. Lalu di sini akan ada diskon rate yaitu 0,18. Maksudnya di sini harga total tiket kita akan dikalikan dengan 0,18. Hasilnya itu akan mengurangi jumlah total tiket kita tadi. Lalu di sini langsung ada status pelanggan. Yaitu status pelanggan itu seperti yang tadi. Jadi pada saat kita sudah mengklik misalnya pelanggannya saat Diamond, maka akan kepanggil kategori STR di sini. Lalu status pelanggannya akan terisi dengan misalnya satu Diamond member gitu. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana Iskia Sidabalok. Baik, saya akan menjelaskan bagian daftar film dan juga jam tayang. Di sini saya akan mulai menjelaskan dari eh, daftar video. Di sini ada daftar film. Di sini ada vektor studio yang akan menyimpan dalam, ada vektor camilan untuk pesanan camilan, dan ada vektor transaksi item. Selanjutnya ada fungsi dari void inisialisasi Studio Manager. Pada fungsi ini terdapat pushback, yang dimana pushback ini adalah fungsi yang untuk menambahkan elemen ke dalam vektor Studio Manager. Membuat objek sementara, lalu menyalin dan menempel data ke dalam vektor tersebut, vektor studio. Begitu seterusnya sampai kepada Studio Manager, Studio Premiere yang kelima. Selanjutnya ada fungsi inisialisasi data film. Di sini ada vektor untuk menampilkan jam tayang. Untuk yang Premiere ada 3 jam tayang, dan untuk yang reguler ada 5 jam tayang. Di sini juga ada daftar film M+back. M+back ini sama seperti pushback, yaitu menambahkan elemen ke dalam vektor. Hanya saja M+back lebih sederhana daripada pushback karena tidak perlu membuat objek sementara, melainkan langsung membuat data ke dalam vektor. Begitu seterusnya sampai kepada daftar film yang terakhir. Selanjutnya ada fungsi void tampilkan daftar film. Di sini fungsi ini adalah untuk uh, membuat tampilan tabel dari daftar film. Di sini juga ada logika yang dimana jika kita memilih jenis bioskop yang pertama, maka akan muncul studio dari studio 0 sampai kepada studio ke-6. Namun, jika kita memilih jenis bioskop yang kedua, maka akan muncul studio dari ke-7 sampai ke studio yang ke-11. Di sini juga ada fungsi yang dimana ini mengatur kolom dari kolom nomor, kolom judul, kolom studio, dan juga kolom harga. Selanjutnya di sini ada fungsi yang mengatur garis-garis yang akan membuat tabel dari daftar film. Di sini juga ada fungsi untuk membuat header text, yang dimana di sini ada untuk daftar film yang reguler dan ada untuk daftar film yang premier. Selanjutnya ada fungsi untuk membuat jarak antar kolom pada tabel daftar film. Di sini ada juga fungsi untuk mengatur dari
posisi dari judul dari nomor dan juga ada mengatur untuk judul film, ada juga mengatur lebar dari studio dan lebar harga. Selanjutnya ada perulangan untuk daftar film, yang dimana jika kita memilih daftar film yang kita inginkan seperti reguler, maka akan muncul daftar film reguler. Dan jika kita mau menang- mau menampilkan yang premier, maka akan muncul daftar film yang premier. Harga dari fungsi untuk mengatur panjang dari judul dan juga padding dari judul. Dan yang terakhir adalah fungsi untuk menampilkan seluruh daftar film dan juga jam tayangnya. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program dari kami yang itu tampilan kursi, pemilihan kursi, dan jumlah kursi yang tersedia. Baik, di sini saya akan jelaskan per blok. Jadi, kode ini digunakan untuk meminta user memilih kursi sebanyak jumlah tiket yang dibeli. Di setiap loop, program meminta input kode kursi seperti A5, lalu menyimpannya jika valid. Input dilakukan dalam dual agar user mengulang jika salah. Baris chin ignore ini baris chin ignore berfungsi membersihkan buffer input supaya tidak ada karakter yang tersisa yang mengganggu input berikutnya. Selanjutnya untuk blok ini, kode ini terus mengecek apakah input kursi tidak valid atau kosong, terlalu pendek atau terlalu panjang. Jika tidak sesuai contoh seperti A5 atau J16, program menampilkan pesan error dan mengulang input dengan continue. Untuk yang ini, kode ini mengubah seluruh input kursi menjadi huruf besar, lalu mengecek apakah karakter pertama bukan huruf. Jika bukan huruf, program menampilkan error dan mengulang input. Selanjutnya, kode ini mengubah yang ini, di sini. Kode ini mengubah nomor STR menjadi angka stul jika ada karakter sisa atau angkanya tidak dalam rentang 1 sampai 16, maka dianggap tidak valid. Ditampilkan pesan error dan input diulang jika valid. Nomor disimpan sebagai indeks nomor TMP1. Untuk ya kode ini, eh kode ini, ya kode ini mengecek apakah kursi dipilih sudah terisi menggunakan studio is kursi terisi. Jika kursi tersebut sudah ditempati, program menampilkan pesan bahwa kursi penuh dan meminta user memilih kursi lain. Lanjutnya, untuk dari sini ke sini, ya. Kode ini menandai kursi sebagai dipesan studio pesan kursi, lalu menyimpannya kode kursi ke dalam kursi yang baru dipilih. Variabel valid dibuat true supaya input berhenti dan lanjut ke kursi berikutnya. Setelah setiap kursi berhasil dipilih, program menampilkan layout kursi terbaru di akhir fungsi. Semua kursi yang berhasil dipilih dikembalikan sebagai hasil. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adit. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian camilan, menu camilan dan cara pembayaran. Yang pertama, kita deklarasikan dulu variabelnya. Ada pilihan utama untuk memilih kategori camilan 1 sampai 4, pilihan detail untuk memilih item spesifik dalam kategori, jumlah item, dan lanjut apakah mau melanjutkan pesanan. Lalu ini ada hidden tampilan menu. Selanjutnya itu ada struktur do while untuk mengulang pemesanan. Program akan tetap menampilkan menu selama pengguna menjawab ya untuk melanjutkannya. Lalu memilih jenis camilan. Pada bagian ini,
User akan diminta untuk memilih antara minuman soda untuk pilihan 1, pilihan 2 itu popcorn, pilihan 3 makanan, dan pilihan 4 selesai. Jika memilih 4, maka fungsi akan langsung berhenti. Selanjutnya, variabel tambahan untuk item detail. Di sini digunakan untuk menyimpan nama camilan lengkap, harga satuan, dan apakah pilihan yang dimasukkan itu valid. Selanjutnya, untuk jika memilih minuman soda, itu akan langsung ke bagian mau apa yang mau dipesan. Itu seperti untuk 1 itu soda, 2 cola, 3 Fanta. Dan akan disimpan pada bagian string ini. Dan begitu juga untuk selanjutnya. Lalu menambahkan item ke daftar pesanan. Pada bagian ini, item akan ditambahkan ke dalam vektor pesanan camilan dan sebanyak jumlah item. Lalu setiap item yang dipesan itu akan disimpan satu persatu ke dalam vektor. Lalu untuk menampilkan notifikasinya, itu pada bagian ini itu akan menampilkan jumlah item, nama camilan, dan total harga dalam format rupiah. Lalu konfirmasi apakah mau lanjut memesan, itu pada bagian ini, bagian input yes atau no, itu akan dilakukan dengan loop validasi. Jika memilih yes, itu akan kembali ke awal menu, dan jika no, dia akan keluar dari loop. Selanjutnya pada bagian metode pembayaran. Metode yang pertama itu ada header untuk tampilan pembayaran. Yang kedua itu metode pemilihan pembayaran. Ada yang pertama itu ada tunai atau cash. Yang kedua itu debit atau kredit. Dengan adanya biaya tambahan sebesar 2,5%. Lalu pada bagian ini itu akan menghitung biaya layanan jika menggunakan debit atau kredit. Akan pada bagian ini total awalnya akan dikalikan dengan 0,025. Lalu pada bagian string metode STR ini dia akan menyimpan nama metode pembayaran. Jika dia memilih 1 itu akan disimpan dengan tunai atau cash. Jika memilih 2 itu dia akan debit atau kredit. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Claudia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tiket bioskop. Nah, di bagian ini itu cara menjelaskan membuat variabel untuk memberi nomor itu menampilkan header atau judul tiket di terminal agar tampilannya rapi dan mudah dikenali. Lalu di bagian ini itu membuat variabel untuk memberi nomor urut pada setiap tiket yang dicetak. Dan di bagian ini itu menjelaskan loop pertama mengambil setiap data pembelian dari daftar riwayat pembelian tiket. Dan di bagian for ini itu loop kedua mengambil masing-masing kursi dalam pembelian tersebut. Kalau beli 3 kursi dapat 1 transaksi tiket dicetak 3 kali, yaitu 1 tiket per kursi. Dan di bagian code ini itu menampilkan header untuk tiket tertentu sekaligus menaikkan nomor tiket setiap kali tiket baru dicetak. Dan di bagian ini menjelaskan menampilkan informasi film studio dan jam tayang dengan format kolom yang rata menggunakan set. Lalu di bagian kode ini di rincian total harga itu menjelaskan tentang header visual untuk menandai bagian rincian total harga. Lalu di bagian ini tampilan status pelanggan yaitu miss, member atau non-member dan metode pembayaran tunai atau debit dari variabel yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan di bagian ini itu menampilkan 3 baris penting yaitu subtotal, tiket plus camilan, yaitu biaya layanan dan total akhir. Merapikan kolom yaitu format, mengubah angka ketampilan rupiah. Dan di bagian ini menjelaskan tentang meminta input jumlah uang yang dibayarkan, yaitu get save input, memastikan input valid dan minimal sebesar total keseluruhan.
Lalu di bagian ini menjelaskan tentang hitung kembalian dan tampilan melalui tampilan pesan terima kasih secara singkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hisham. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struk dan laporan pendapatan. Nah, pada bagian kode ini akan mencetak header untuk struk pembelian. Lanjut, pada kode ini dilakukan perulangan untuk menampilkan semua tiket yang sudah dibeli. Setiap tiket akan dicetak mulai dari nama film, studio, jadwal tayang, kursi yang dipilih, hingga subtotal harga tiketnya. Nah, pada bagian kode ini pengecekan dilakukan untuk memastikan apakah pengguna membeli cemilan. Jika pengguna membeli cemilan, program akan menampilkan judul cemilan. Setelah itu, semua pesanan cemilan dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan nama cemilan, sehingga cemilan yang sama akan dijumlahkan menjadi satu entry. Tiap jenis cemilan kemudian ditampilkan lengkap dengan jumlah yang dibeli, harga satuannya, serta subtotal yang dihitung dari jumlah dikali harga. Dengan cara lanjut, kode ini label padding digunakan untuk mengatur lebar pada kolom. Sedangkan untuk rupiah padding digunakan untuk merapikan kolom angka rupiah di sisi kanan. Selanjutnya pada bagian kode ini untuk menampilkan seluruh rincian perhitungan transaksi, mulai dari total tiket kotor, diskon, subtotal tiket bersih, hingga total cemilan. Setelah itu, program menampilkan total belanja awal, biaya layanan sesuai metode pembayaran, total yang harus dibayar, uang yang dikembalikan, dan jumlah kembalian. Semua didata menggunakan padding agar struktur terlihat rapi. Nah, pada kode bagian sini, user akan ditanya apakah ingin melakukan transaksi baru. Program akan terus mengulang pertanyaan sampai pengguna memasukkan huruf Y atau ya. Jika memilih Y atau ya, dia akan mengulang program dari awal. Jika ia memilih tidak atau N, dia akan mencetak tampilan laporan harian. Saja yang dapat dijelaskan oleh kelompok 7 pada penjelasan codingan pada proyek kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.